Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Tahri, Tri Asih Handayani, Poppy Maratu Solihah, Muhammad Haizir, Siti Jaidah, dan Nida Diaul Haya akan membahas tentang konsep komunitas, dominasi, predominasi, dan struktur komunitas. Pembahasan pertama yaitu konsep komunitas. Komunitas adalah kelompok sosial dari berbagai organisme dengan bermacam-macam lingkungan yang pada dasarnya memiliki habitat serta ketertarikan yang sama. Dalam suatu komunitas, individu-individu di dalamnya mempunyai kepercayaan, kebutuhan resiko, sumber daya, dan berbagai hal lain yang serupa atau sama. Menurut Iriantara, komunitas adalah sekelompok individu yang mendiami lingkungan tertentu dan saling terkait dengan kepentingan yang sama. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, komunitas memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki anggota kelompok baik dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil. Yang kedua, memiliki derajat interaksi sosial dalam kelompok, baik antar sesama jenisnya maupun yang berbeda jenisnya. Yang ketiga, memiliki derajat organisasi antara pemangsa dan mangsa. Yang terakhir, berlangsungnya suatu kepentingan. Bila adanya kepentingan yang sama, maka akan memunculkan adanya komunitas. Dominasi menurut Ewis yaitu karakteristik dari komunitas yang menyatakan pengaruh penguasaan suatu jenis dalam suatu komunitas terhadap jenis lain, sehingga populasi jenis lain relatif akan berkurang dalam jumlah atau daya hidupnya. Dominasi jenis menurut Kusmana yaitu luas bidang dasar atau suatu spesies dalam suatu unit area tertentu dengan satuannya yaitu meter persegi atau per hektar. Konsep dominasi jenis sebagai petunjuk bahwa spesies tersebut menang dalam persaingan. Spesies tersebut mempunyai toleransi yang tinggi dan spesies tersebut berhasil beradaptasi dengan habitat. Predominasi yaitu konstituen komunitas yang lebih banyak berawanan dengan anggota biasa, yaitu spesies yang kurang penting. Nah, jadi perbandingan antara dominasi dan predominasi itu, di mana dominasi suatu spesies itu adalah suatu spesies yang sangat berhasil dan mampu menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Nah, kenapa sangat berhasil? Karena spesies itu yang menang dalam persaingan, sebab biasanya spesies ini yang terkuat dan berkuasa di wilayahnya, serta mempunyai toleransi yang tinggi. Lalu, spesies dominasi adalah suatu spesies yang paling berpengaruh dan yang mampu dari jumlah maupun aktivitasnya di dalam komunitas, serta spesies yang berhasil beradaptasi dalam habitatnya. Kenapa paling berpengaruh? Tadi bahwasanya spesies ini tuh sangat berhasil gitu dalam komunitasnya. Lalu juga spesies yang menunjukkan dominansi ini biasanya ditandai dengan sikap superioritasnya terhadap kawanannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dominansi spesies atau spesies dominasi itu adalah suatu spesies yang dia ini paling berpengaruh gitu. Kenapa paling berpengaruh? Karena sangat berhasil dalam komunitasnya, sehingga jumlah pemelimpahannya juga banyak gitu jika dibandingkan dengan predominansi. Nah, untuk predominansi spesies ini adalah sejumlah spesies yang ditentukan oleh jumlah kemelimpahannya di dalam suatu komunitas. Tingkat predominansinya masing-masing spesies itu ditentukan berdasarkan kemelimpahan relatifnya, di mana kemelimpahan relatif adalah suatu proporsi yang dipresentasikan oleh masing-masing spesies dari seluruh individu dalam suatu komunitas. Nah, suatu spesies akan termasuk predominan jika memiliki kemelimpahan relatifnya yaitu 5%. Jadi kemelimpahannya itu tidak sebanyak dari
spesies dominansi gitu jika dibandingkan dengan dominansi spesies tadi. Nah, jika tadi pada dominansi spesies adalah spesies yang paling berpengaruh, sedangkan pada predominansi spesiesnya itu kurang penting gitu. Iya, jadi seperti itu. Struktur komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang terdiri dari berbagai spesies yang menempati suatu daerah tertentu. Struktur komunitas adalah suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahan dalam suatu komunitas. Komunitas mempunyai struktur dan pola tertentu terhadap keanekaragaman, kemerataan, dan dominansi dengan ciri yang unik pada suatu komunitas. Menurut Odum 1994, komunitas diklasifikasikan dengan melihat bentuk atau sifat struktur utamanya, seperti spesies yang dominan, bentuk atau indikator hidup, habitat fisik dari komunitas, dan sifat maupun tanda-tanda fungsional. Komunitas juga dapat dikaji berdasarkan klasifikasi sifat struktural. Struktur komunitas dipelajari melalui beberapa cara, yaitu ukuran, komposisi, dan keanekaragaman spesies. Struktur komunitas juga berkaitan erat dengan kondisi habitat, yang dimana perubahan pada habitat dapat mempengaruhi tingkat spesies sebagai komponen terkecil penyusunan populasi yang membentuk komunitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan komunitas. Struktur dalam komunitas dapat berubah dikarenakan sebagian besar dapat diganti dalam ruang dan waktu tertentu. Meskipun secara fungsi komunitas hampir serupa, tetapi memiliki komposisi jenis yang berbeda. Komposisi komunitas merupakan jenis dan jumlah individu penyusun komunitas di suatu tempat. Struktur komunitas memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh setiap jenis komponen penyusunnya. Penyebaran jenis dan populasi komunitas ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sifat fisik perairan, seperti kecepatan arus, kekeruhan atau kecerahan, pasang surut, kedalaman, substrat dasar, dan suhu. Yang kedua, sifat kimia seperti kandungan oksigen, karbon dioksida terlarut, pH, bahan organik, dan kandungan hara yang dapat mempengaruhi hewan tersebut. Yang ketiga, sifat biologi. Parameter struktur komunitas. Terdapat 5 karakteristik komunitas pada umumnya yang diukur dan dikaji, yaitu bentuk struktur pertumbuhan, dominansi, kelimpahan relatif, struktur trofik, dan keanekaragaman atau diversitas jenis. Membatasi parameter komunitas bersifat kuantitatif, seperti kekayaan jenis, keanekaragaman, dan kelimpahan relatif. Pengamatan struktur komunitas perlu dilakukan sebelum mempelajari berbagai hubungan komunitas dengan lingkungan. Ada pula hal-hal yang perlu dipahami ketika mengkaji struktur komunitas seperti jenis makhluk hidup penyusun, densitas atau kepadatan, dan keanekaragaman jenis. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian struktur komunitas, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan komunitas, dan parameter struktur komunitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keanekaragaman jenis dan 3 indeks dari struktur komunitas. Keanekaragaman jenis menurut MC Nogton dan Wolf 1998 bahwa keanekaragaman jenis merupakan suatu keanekaragaman di antara anggota-anggota yang ada di dalam kelompok. Nah, keanekaragaman dalam konsep ekologi tertuju pada keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah suatu karakteristik atau ciri tingkatan komunitas. Berdasarkan organisasi biologisnya, dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas. Keanekaragaman jenis terdiri atas 2 komponen, yaitu
umumnya mengarah ke kekayaan dan kemelimpahan relatif jenis yang mengarahkan ke kesamaan atau kemerataan. Bahwa dua komponen tersebut dapat memberi reaksi berbeda-beda terhadap faktor geografi, perkembangan, dan fisiknya. 3 indeks dari struktur komunitas. Yang pertama ada indeks Shannon-Wiener-H. Menurut Odum 1994, indeks Shannon-Wiener-H banyak digunakan dan merupakan tiruan dari rumus teori informasi yang mengandung faktorial sukar dihitung, menggabungkan komponen keanekaragaman dan komponen kemerataan atau kesamaan. Sebagai suatu indeks keanekaragaman, indeks ini merupakan suatu indeks terbaik untuk membuat perbandingan di mana dengan tidak memisahkan komponen-komponen keanekaragaman. Data kelimpahan diambil secara acak dari setiap komunitas atau subkomunitas. Suatu komunitas memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi jika tersusun oleh banyak jenis dan kelimpahan hampir sama. Sebaliknya, jika komunitas hanya memiliki sedikit jenis dan hanya beberapa yang dominan, maka keanekaragaman jenis dikategorikan rendah. Selanjutnya, yang kedua ada indeks kemerataan atau evenness. Menurut Maguran 1988, meskipun Shannon-Wiener telah melampirkan evenness di dalam perhitungan, namun evenness dapat dihitung secara terpisah menggunakan nilai H max. Dalam nilai indeks kemerataan atau evenness bisa dikategorikan yaitu tergolong kemerataan jenis tinggi, kemerataan jenis sedang, dan kemerataan jenis rendah. Selanjutnya yang terakhir adalah indeks dominansi, yaitu komunitas dalam kondisi alam diatur oleh faktor abiotik seperti kelembaban, suhu, dan faktor biologi. Suatu komunitas secara biologi dapat terkendali oleh adanya jenis tunggal atau kelompok jenis dominan. Tingginya dominansi menunjukkan rendahnya keanekaragaman. Suatu kondisi yang beragam, satu jenis tidak dapat menjadi lebih dominan dari yang lainnya. Sedangkan apabila satu atau dua jenis mencapai kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan lainnya, maka komunitas itu memiliki kondisi yang kurang beragam. Dominansi tersendiri adalah perbandingan jumlah individu dalam suatu jenis dengan jumlah total individu seluruh jenis. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.